Pernahkah Anda melihat perubahan pada lansia sekitar setahun sebelum mereka meninggal? Meski sulit untuk dibicarakan, banyak lansia menunjukkan tanda-tanda fisik dan perilaku yang bisa menjadi isyarat tubuh sedang mempersiapkan akhir hayat. Perubahan ini sering disalahartikan sebagai bagian dari proses penuaan biasa, padahal bisa menjadi sinyal penting. Dalam video ini, kami akan membahas 7 tanda utama yang sering muncul dalam 12 bulan terakhir kehidupan. Mulai dari penurunan berat badan mendadak hingga perubahan suasana hati atau energi. Mengenali tanda-tanda ini dapat membantu keluarga memberikan dukungan yang lebih baik dan memastikan kualitas hidup tetap terjaga. Tonton hingga akhir untuk memahami bagaimana mengenali perubahan ini bisa membuat perbedaan besar, baik secara emosional maupun dalam pengambilan keputusan perawatan. Jika Anda peduli pada orang tua atau kerabat lansia, informasi ini penting untuk Anda ketahui. Mari kita mulai. Nomor 1. Penurunan berat badan yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Salah satu tanda paling awal dan mengkhawatirkan yang sering terlihat pada lansia sebelum meninggal adalah penurunan berat badan yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Jika terjadi tanpa perubahan pola makan atau aktivitas, ini bisa menjadi sinyal adanya masalah serius seperti kanker tersembunyi, gagal organ, atau penyerapan nutrisi yang buruk. Penurunan berat badan bukan hanya soal angka di timbangan, tetapi juga tanda bahwa tubuh mungkin mulai kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit atau mempertahankan fungsi vital. Biasanya, penurunan berat badan disertai dengan berkurangnya nafsu makan. Lansia mulai makan lebih sedikit, merasa cepat kenyang, atau tidak tertarik pada makanan favorit mereka. Meskipun bisa disebabkan oleh obat atau perubahan selera, ini juga dapat menandakan penurunan fungsi tubuh secara umum menjelang akhir hayat. Tanda-tanda seperti pakaian yang longgar, wajah yang terlihat lebih tirus, atau kebutuhan untuk mengencangkan ikat pinggang lebih sering bisa menjadi isyarat penting. Keluarga dan pengasuh sebaiknya tidak mengabaikan hal ini dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Menangani penurunan berat badan sejak dini bisa membantu mengidentifikasi kondisi mendasar yang mungkin masih bisa ditangani. Bahkan intervensi sederhana seperti perubahan pola makan atau suplemen gizi bisa membantu memperlambat penurunan kondisi dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Nomor 2. Peningkatan kelelahan dan kelemahan. Salah satu tanda paling umum, namun sering diabaikan, bahwa seorang lansia mungkin mendekati tahun terakhir hidupnya adalah kelelahan dan kelemahan yang terus-menerus. Ini bukan kelelahan biasa akibat kurang tidur, melainkan rasa lelah yang dalam, yang tidak membaik meski sudah cukup istirahat. Kelelahan ini seringkali menjadi tanda bahwa fungsi organ-organ vital seperti jantung, ginjal, atau hati mulai menurun, sehingga tubuh tidak lagi mampu mendistribusikan energi dengan efektif. Kelemahan fisik ini dapat muncul dalam bentuk kesulitan melakukan aktivitas ringan sehari-hari, seperti berjalan, menaiki tangga, atau bahkan berdiri dalam waktu lama. Tubuh mengalihkan energinya ke fungsi-fungsi dasar, sementara kemampuan untuk bergerak, berbicara, atau berinteraksi mulai menurun. Ini bisa terlihat dari perubahan perilaku seperti tidur lebih sering, kurang berbicara, atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai. Jika seorang lansia tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya, penting untuk tidak langsung menganggapnya sebagai bagian normal dari penuaan. Kelelahan ekstrem bisa menjadi petunjuk adanya kondisi serius seperti anemia, gagal jantung, atau ketidakseimbangan nutrisi. Konsultasi dengan tenaga medis dapat membantu mengidentifikasi penyebabnya dan, dalam beberapa kasus, memberikan perawatan yang memperbaiki kualitas hidup mereka di masa-masa akhir. Nomor 3. Penarikan diri dari sosial dan perubahan kepribadian. Salah satu tanda signifikan namun sering diabaikan menjelang akhir kehidupan lansia adalah penarikan diri dari interaksi sosial dan perubahan kepribadian. Seseorang yang dulunya aktif dan ramah bisa tiba-tiba menjadi pendiam, kurang tertarik berkomunikasi, dan tidak lagi menikmati aktivitas yang dulu mereka sukai. Ini bukan selalu tanda depresi, melainkan bisa mencerminkan bagaimana tubuh dan pikiran mulai menghemat energi untuk fungsi-fungsi dasar di tengah penurunan kesehatan fisik. Keterlibatan sosial membutuhkan energi mental dan fisik. Saat seseorang mengalami kelelahan kronis, nyeri, atau penurunan kognitif, bahkan tugas sederhana seperti menjawab telepon atau mengikuti percakapan bisa terasa berat. Dalam beberapa kasus, perubahan suasana hati seperti mudah marah,
cemas, atau bingung dapat muncul sebagai respons terhadap stres internal atau gangguan kesehatan, termasuk efek samping obat atau gangguan neurologis seperti demensia. Yang penting untuk diingat adalah bahwa perubahan ini bukan bentuk penolakan terhadap orang-orang di sekitar mereka, tetapi seringkali sinyal bahwa tubuh sedang dalam transisi besar. Alih-alih menekan mereka untuk kembali seperti semula, berikan ruang dan dukungan dengan cara yang lembut. Kunjungan singkat, aktivitas tenang, atau sekadar kehadiran bisa membantu mereka merasa tetap terhubung tanpa kelelahan. Jika perubahan sosial dan kepribadian muncul bersamaan dengan gejala fisik lain, konsultasi medis sangat dianjurkan untuk memahami akar masalahnya. Nomor 4, infeksi berulang atau penyembuhan lambat. Salah satu tanda paling jelas bahwa seorang lansia mungkin mendekati akhir hidupnya adalah penurunan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan memperbaiki diri. Infeksi berulang, seperti pilek, infeksi saluran kemih, pneumonia, atau infeksi kulit, serta penyembuhan luka yang lambat, seringkali menandakan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Seiring usia, tubuh memproduksi lebih sedikit sel darah putih dan memperlambat proses perbaikan jaringan, membuat infeksi kecil bisa berubah menjadi masalah serius. Yang mengkhawatirkan, gejala infeksi pada lansia seringkali tidak khas. Alih-alih demam atau nyeri, mereka mungkin hanya tampak lebih lelah, bingung, atau tidak enak badan. Jika luka kecil sembuh sangat lambat atau infeksi ringan memerlukan waktu lama untuk pulih, itu bisa menandakan bahwa sirkulasi atau fungsi organ juga menurun. Sirkulasi yang buruk menghambat pengiriman oksigen dan nutrisi ke jaringan, memperlambat penyembuhan dan melemahkan daya tahan tubuh. Infeksi berulang tidak hanya menunjukkan lemahnya sistem kekebalan, tetapi bisa menjadi sinyal adanya kondisi serius seperti gagal ginjal, diabetes, atau penyakit jantung. Jika orang yang Anda cintai mengalami pola infeksi yang sering atau luka yang sulit sembuh, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Dalam beberapa kasus, penyesuaian gaya hidup atau pengobatan dapat membantu. Tetapi dalam konteks penurunan umum, infeksi bisa menjadi salah satu tanda bahwa tubuh sedang memasuki tahap akhir. Nomor 5. Kesulitan menelan atau kehilangan nafsu makan. Tanda serius lainnya yang sering muncul pada lansia menjelang akhir hidup adalah kesulitan menelan disfagia atau kehilangan nafsu makan secara tiba-tiba. Meskipun tampak seperti bagian dari penuaan biasa, perubahan ini dapat menunjukkan bahwa tubuh mulai berhenti memprioritaskan fungsi-fungsi seperti pencernaan. Ketika seseorang mulai makan lebih sedikit atau menunjukkan kesulitan menelan makanan dan cairan, ini bisa menjadi sinyal bahwa tubuh tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Kesulitan menelan dapat terjadi karena melemahnya otot-otot akibat usia atau kondisi neurologis seperti Parkinson dan demensia. Tubuh yang melemah juga mungkin kehilangan kemampuan untuk mengatur proses pencernaan secara normal, menyebabkan rasa kenyang lebih cepat atau ketidaknyamanan saat makan. Di sisi lain, kehilangan nafsu makan yang ekstrim bisa menunjukkan bahwa tubuh sedang mengurangi kebutuhan energinya dalam tahap akhir kehidupan. Kekurangan nutrisi yang diakibatkan oleh dua hal ini dapat memicu penurunan otot, melemahnya sistem kekebalan, dan kelelahan total. Hal ini menciptakan siklus. Tubuh menjadi lebih lemah, makan makin sulit, dan kelemahan makin parah. Keluarga dan pengasuh harus waspada terhadap tanda-tanda ini dan tidak hanya menganggapnya sebagai bagian dari usia tua. Jika kesulitan menelan atau penurunan makan terjadi, konsultasi medis diperlukan untuk menentukan langkah terbaik, baik itu terapi menelan, perubahan pola makan, atau pendekatan perawatan paliatif yang lebih fokus pada kenyamanan. Nomor 6. Jalan tidak mantap atau sering jatuh. Perubahan cara berjalan atau sering jatuh pada lansia bisa menjadi tanda tubuh sedang mengalami penurunan serius. Meski penuaan alami menyebabkan menurunnya kekuatan dan keseimbangan, perubahan mendadak sering menandakan masalah yang lebih besar, seperti gangguan saraf, otot, atau sirkulasi darah. Penyebab umum termasuk sarkopenia, hilangnya massa otot, gangguan neurologis seperti Parkinson atau demensia, serta sirkulasi darah yang melemah. Semua ini memengaruhi koordinasi dan kekuatan, membuat aktivitas sederhana seperti berdiri atau berjalan menjadi tantangan. Sirkulasi yang buruk juga bisa menyebabkan pusing dan kelemahan, meningkatkan risiko jatuh. Dalam beberapa kasus, tubuh mulai memprioritaskan fungsi vital, mengorbankan kestabilan fisik yang biasanya dianggap remeh.
Jatuh berulang bukan hanya berisiko menyebabkan cedera serius, tetapi juga dapat mempercepat penurunan kesehatan karena ketakutan bergerak. Jika lansia mulai terlihat tidak stabil, segera cari bantuan medis untuk mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi seperti terapi fisik atau alat bantu jalan. Nomor 7. Kebingungan, halusinasi, atau penurunan kognitif. Penurunan kognitif yang tiba-tiba seperti kebingungan, pelupa ekstrem, atau halusinasi bisa menjadi tanda bahwa seorang lansia mendekati akhir hidupnya. Meskipun sedikit pelupa adalah bagian dari penuaan normal, perubahan tajam dalam kejernihan mental tidak boleh diabaikan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari berkurangnya aliran darah ke otak, infeksi yang tidak terdeteksi, efek samping obat, hingga gagal organ. Ketika tubuh melemah, otak sering menjadi salah satu organ pertama yang menunjukkan stres karena kekurangan oksigen dan energi. Halusinasi seperti melihat atau mendengar hal yang tidak ada, serta kondisi seperti kegelisahan terminal, di mana seseorang tampak cemas atau tidak bisa tenang, sering menandakan bahwa tubuh sedang berada dalam tahap transisi akhir. Ini bukan sekadar gejala psikologis, melainkan respons biologis terhadap tekanan fisik dalam. Jika lansia mulai menunjukkan perubahan kognitif yang drastis, penting untuk segera mencari pertolongan medis. Dalam beberapa kasus, gejalanya bisa dibalik, tetapi dalam kasus lain, ini adalah tanda bahwa tubuh secara bertahap menutup fungsinya. Perhatian dini dapat membantu memastikan kenyamanan dan perawatan yang tepat. Sebagai penutupan video ini, mari luangkan waktu untuk merenungkan 7 tanda yang telah dibahas. Meskipun perubahan-perubahan ini seringkali sulit dikenali, memahami mereka memberi kita kesempatan untuk memberikan perawatan yang lebih baik dan memastikan kenyamanan bagi orang yang kita cintai di bulan-bulan terakhir hidup mereka. Apa yang paling menonjol bagi Anda? Apakah Anda pernah melihat tanda-tanda ini pada seseorang yang Anda kenal? Mengetahui tanda-tanda ini bukan berarti menyerah pada harapan, melainkan mengetahui kapan harus mencari bantuan medis, menyesuaikan perawatan, dan lebih fokus pada kualitas hidup, bukan hanya memperpanjang waktu. Setiap perjalanan hidup itu unik, tetapi tubuh seringkali memberi sinyal ketika membutuhkan bantuan, dan memahami sinyal tersebut adalah bentuk perhatian dan kasih sayang yang mendalam. Kami ingin mendengar dari Anda. Bagikan apa yang telah Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana untuk menggunakannya dalam kehidupan Anda. Komentar Anda sangat berarti bagi kami dan memberi kami semangat untuk terus membuat konten yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu lagi di video berikutnya.